Radhiallahu ia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat daripada kaca. Sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya, para sahabat radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau SAW bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka masam, memberi makan kepada orang, selalu berpuasa dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang lalok. Hadis Ibnu Abi Sa'ibah, Imam Tirmizi dan yang lain dari kitab Durrul Mansur. Diulangi dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tadi? Beliau SAW bersabda, yaitu untuk orang-orang yang berkata manis, maksudnya tidak berbicara dengan muka masam, memberi makan kepada orang, selalu berpuasa dan salat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Keterangan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya ketika masih beragama Yahudi dan belum meluk Islam. Ia berkata, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah Munawwarah, saya segera datang kepada beliau. Setelah saya melihat wajah beliau SAW, saya yang penuh berkah, saya berkata kepada diri saya sendiri, wajah yang penuh berkah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pembohong. Begitu sampai di Madinah, pertama beliau SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salat, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahmi, pada waktu malam kerjakanlah salat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Masalah ini diterangkan dalam ayat ke-34. Di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa karena cintanya kepadanya, mereka telah memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, para tawanan. Mereka berkata, kami memberi makan kepada kalian hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada saudaranya hingga kenyang, memberi minum hingga hilang hausnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dengan neraka. Lebar sebuah parit itu lebarnya mencapai 700 tahun perjalanan. Allah akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dengan neraka, yang lebar sebuah parit itu sampai 700 tahun berjalan. Hadis lain menyebutkan bahwa seluruh makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala seperti anaknya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Dari kitab diambil dari kitab Kanzul Umal. Alhamdulillah telah sama-sama didengarkan, dibacakan beberapa buah hadis tentang keutamaan memasuki bulan Ramadan. Dianjurkan kita perbanyak 4 amalan, perbanyak mengucapkan kalimah thayyibah, sudah itu meminta surga daripada Allah dan selamat daripada neraka. Dan satu buah hadis tentang keutamaan senantiasa memberi makan kepada orang miskin, berpuasa dan salat malam ketika orang-orang sedang tidur. Apa yang telah kita dengar pada hari ini, kita niat amal dan kita dakwakan pada orang-orang yang di luar sana, dengan cara kita siapkan waktu untuk menghidupkan amal masjid 2,5 jam tiap hari. Bersedia insyaallah. Dan bagaimana kalian seperti ini, penting sekali kita hidupkan di rumah kita masing-masing.
agar bagaimana keluarga kita akan mendapatkan nasihat-nasihat agama melalui ta'lim fadilah amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.